Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andal Imran, dosen pada program studi Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan Politeknik Negeri Nunukan. Saat ini saya sedang mengikuti program sertifikasi dosen. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja bidang pengajaran dan bertujuan untuk menggambarkan kompetensi saya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran sesuai dengan prinsip pendidikan tinggi serta pendekatan outcome based education. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan bagaimana pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah geometrik jalan raya. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 3 pada program studi D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini kami rancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dalam memahami, kemudian menggambar dan menganalisis elemen-elemen geometri jalan secara sederhana sesuai dengan kebutuhan pendidikan vokasi. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian yang penting bagi mahasiswa teknik sipil khususnya dalam bidang perencanaan infrastruktur jalan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan diarahkan untuk memahami prinsip dasar perencanaan geometri jalan, mulai dari penampang melintang jalan, stationing, elemen horizontal, kemudian vertikal, penggambaran kontur dan trase jalan sampai pada perhitungan galian dan timbunan secara sederhana. Nah, setelah itu mahasiswa akan dikenalkan pada penggunaan perangkat lunak untuk mendukung pekerjaan di bidang geometri jalan, yaitu kita menggunakan Excel dan Sipil 3D untuk membantu proses perencanaan jalan secara aplikatif. Nah, pelaksanaan pembelajaran mengacu pada rencana pembelajaran semester RPS yang telah disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan program studi Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan. Nah, dalam mata kuliah ini, CPL yang dibebankan meliputi kemampuan mahasiswa dalam menguasai prinsip dasar perencanaan geometri jalan, alignment horizontal, vertikal, kemudian bagaimana membuat penampang melintang, stationing, serta perhitungan galian dan timbunan. Nah, mahasiswa juga ini nanti diharapkan mampu menguasai kriteria teknis dan standar perencanaan geometri jalan sesuai pedoman teknis yang berlaku. Selain aspek pengetahuan dan keterampilan, pembelajaran juga diarahkan untuk membentuk etika akademik profesional dalam penggunaan data, gambar kerja, dan perangkat lunak perencanaan jalan. Mahasiswa dilatih agar mampu menyusun laporan teknis dan mengkomunikasikan hasil perencanaan geometri jalan secara sistematis. Setelah mampu membuat rancangan teknis konstruksi sipil dalam skala yang terbatas, selanjutnya akan melanjutkan dengan proyek yang lebih besar, ya, memenuhi standar konstruksi. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini, ya, atau CPMK yang akan dicapai meliputi beberapa kemampuan. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan prinsip dasar geometri jalan sesuai standar perencanaan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi kriteria perencanaan geometri jalan termasuk kendaraan rencana, volume lalu lintas, kecepatan, dan jarak pandang. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan bisa menggambar atau mampu menggambar penampang melintang jalan, kontur, trase jalan, dan alignment vertikal dan horizontal. Dan keempat, diharapkan mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak seperti Sipil 3D untuk merancang profil jalan. Nah, pada video pembelajaran ini saya akan menampilkan salah satu implementasi pembelajaran pada pertemuan ke-10 dengan kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu mahasiswa mampu menggambar kontur sederhana berdasarkan data titik elevasi yang sudah diberikan nantinya. Topik ini dipilih karena kemampuan membaca gambar dan membuat kontur merupakan dasar penting dalam perencanaan trase jalan. Sebelum perencana menentukan arah trase, kelandaian, ya, terlebih dahulu harus memahami kondisi topografi melalui penggambaran kontur dan bagaimana membentuk medan yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian setelah itu bagaimana selanjutnya mahasiswa membuat jalan yang aman dan efisien. Dalam pertemuan ini, mahasiswa tidak hanya diminta memahami konsep kontur secara teoritis, tapi juga akan melakukan praktik menggambar kontur berdasarkan data titik elevasi
Dengan demikian, pembelajaran tidak berhenti pada kemampuan mengingat dan menjelaskan, tapi diarahkan pada kemampuan menerapkan konsep ke dalam bentuk gambar yang sederhana. Hal ini sejalan dengan karakter pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan yang tidak hanya paham teori, tetapi juga mampu mengerjakan tugas teknis yang dibutuhkan di lapangan. Nah, pendekatan pembelajaran yang kita lakukan adalah pendekatan OBE yang berorientasi pada ketercapaian hasil belajar mahasiswa. Strategi pembelajaran dilakukan melalui penyampaian singkat lewat ceramah, kemudian ada demonstrasi, langkah-langkah menggambar kontur, ada diskusi, kemudian latihan individu. Nah, kemudian setelah itu materi disampaikan ada umpan balik terhadap hasil pekerjaan mahasiswa. Nah, pada proses pembelajaran, saya berusaha mendorong agar mahasiswa aktif bertanya, mencoba kemudian memperbaiki kesalahan dan menjelaskan kembali hasil gambar yang telah dibuat. Nah, penilaian dalam pembelajaran ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Aspek yang dinilai meliputi kemampuan kognitif mahasiswa, tentunya dalam memahami konsep kontur, kemudian kemampuan psikomotorik, ya, kemudian bagaimana menggambar garis kontur berdasarkan data elevasi, serta aspek efektif seperti ketelitian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga bagaimana mahasiswa diajarkan jujur dalam menggunakan data-data yang digunakan. Nah, dalam rubrik penilaian yang jelas, hasil mahasiswa dapat dievaluasi secara objektif dan terukur. Melalui pembelajaran ini juga saya berharap mahasiswa mampu memahami bahwa kontur bukan sekedar sebuah gambar garis dalam sebuah media gambar, tapi merupakan representasi kondisi permukaan tanah yang sangat penting dalam perencanaan jalan. Nah, dengan pemahaman ini menjadi dasar bagi mahasiswa untuk melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu bagaimana menentukan dan menggambar trase jalan pada kontur, serta menghubungkan dengan stationing. Kemudian alignment horizontal, vertikal, dan nantinya sampai pada menghitung pekerjaan galian tanah, ya, dan timbunan tanah. Nah, dengan demikian pengantar singkat dari saya ini semoga akan menjadi gambaran umum terhadap apa yang akan saya lakukan di kelas nantinya. Dan setelah ini saya akan menampilkan proses pembelajaran yang ada di kelas pada mata kuliah geometri jalan raya. Khususnya materi tentang pertemuan ke-10, yaitu menggambar kontur berdasarkan data titik elevasi yang diberikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sehat? Jadi kita ini kalau kuliah harus selalu semangat ya? Harus semangat. Nah, sebelum kita memasuki sesi kuliah kita pada pagi hari ini, karena kita semua orang yang butuh pertolongan ya dari yang di atas, maka kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing agar materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini teman-teman mahasiswa bisa menerima dengan baik ya, kemudian nanti bisa diamalkan ya, kemudian bisa bermanfaat untuk teman-teman nantinya, karena kita akan bahas materi yang sangat penting pada pertemuan pagi hari ini. Oke? Baik, doa dimulai. Baik, kita sudah berdoa dan pada pagi hari ini kita akan bahas tentang menggambar kontur. Jadi sebelumnya minggu pertemuan kelima kemarin kita sudah bahas tentang kontur ya. Nah, kita sudah bisa bahas tentang kontur, apa itu kontur dan fungsinya untuk apa. Nah, sebelum kita masuk saya mau evaluasi dulu ya teman-teman mahasiswa tentang materi sebelumnya ya. Nah, karena kita bahas tentang kontur, saya mau tanya dulu. Ada yang masih ingat apa itu kontur? Satu-satu dulu, satu-satu. Siapa yang menjawab? Sabar ya. Kontur adalah garis-garis yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Oke, benar ya. Yang lain ada pendapat lain? Sama ya? Sama Pak. Oke, jadi saya ulang kembali bahwa intinya kontur ini adalah elevasi yang dihubungkan dengan ketinggian yang sama. Ya. Jadi tidak ada kontur yang memotong garis. Kalau memotong garis berarti dia dihubungkan dengan garis elevasi yang berbeda kan? Jadi harus sama ketinggiannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang menggambar kontur. Oke? Nah, kita sudah paham tentang kontur itu apa, pengertiannya apa, fungsinya apa.
Sekarang bagaimana kita menjadikan ya, elevasi dari setiap titik yang sudah dilakukan pengukuran. Saya tanya lagi, ketinggian atau elevasi di kontur itu diukur menggunakan apa? Alat ukur, betul ya. Kalian kan sudah belajar di semester sebelumnya ya, alat ukur. Jadi data yang diperoleh dari alat ukur theodolit atau biasa total station water pass ini akan menjadi data awal untuk membuat gambar kontur ya. Seperti itu. Gambar kontur ini tujuannya apa di geometri jalan? Kita akan menjadikan sebagai data untuk membuat trase jalannya. Ya. Karena kita kuliah tentang geometri jalan, maka geometri jalan itu tujuannya kita bagaimana membuat bentuk jalan ya. Nah, kemarin kan kita belajar tentang lalu lintas. Lalu lintas itu untuk menentukan ya, jumlah kendaraan, kemudian bagaimana survei kendaraan. Yang data itu nanti hubungannya dengan geometri jalan akan digunakan nanti sebagai data berapa LHR dari jalan tersebut. Nah, data itu akan bisa digunakan kalau kita punya data awal yang namanya kontur. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita akan kuliah tentang geometrik jalan. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang gambar, kontur, dan trase jalan. Nah, saya harapkan nanti setelah kuliah ini berakhir, kita akan evaluasi apakah mahasiswa sudah bisa ya, mencapai ini, mampu interpretasikan data kontur, topografi, dan menggambar trase jalan. Ya. Jadi saya mau nanti setelah kita kuliah ini, kalian keluar dari ruangan ini semua sudah paham gambar kontur. Ya. Sudah paham bagaimana menghubungkan titik-titik elevasi-elevasi menjadi sebuah gambar kontur. Ya. Jadi dari sini mahasiswa nanti setelah kuliah ini kalian juga akan saya kasih tugas bagaimana membuat kontur sederhana dari materi kita pada pagi hari ini. Ya, seperti itu. Tadi setelah kita sampaikan tujuan kita hari ini, maka Bapak akan jelaskan ya, bahwa pada kuliah kali ini kita akan membuat gambar kontur. Ini contohnya ya, contoh gambar kontur. Ada yang sudah pernah lihat? Belum pernah lihat? Tadi pengertian kontur itu adalah bagaimana menghubungkan setiap elevasi dari hasil pengukuran yang dilakukan di lapangan dalam bentuk survei yang menggunakan alat theodolit, water pass ya, dan alat-alat yang lain. Nah, dari data theodolit tadi atau pengukuran tadi maka dihubungkanlah elevasinya ya, elevasinya dihubungkan sehingga membentuk sebuah garis ya, di mana garis ini punya identitas namanya elevasi. Inilah elevasi yang menentukan perbedaan setiap ya, area yang ada di sini. Seperti itu. Setelah ini kita akan masuk ke pembahasan tentang kontur. Saya berharap teman-teman mahasiswa bisa perhatikan dan mencatat. Nanti kita akan ada diskusi di akhir pertemuan kita. Nah, mengapa kontur itu penting untuk trase jalan? Ya, karena kontur yang tadi kita lihat itu akan membantu, ya, akan menuntun seorang perencana untuk membuat trase jalan. Ya. Tanpa ada kontur, jalan tidak akan bisa dibuat secara ya, detail dan sesuai dengan standar perencanaan. Kalau jalan-jalan yang kita lihat yang tanpa kontur itu adalah jalan yang sifatnya jalan yang tidak butuh kendaraan yang banyak, misalnya jalan tani, ya itu tidak perlu. Ya. Kemudian jalan-jalan lingkungan, nah itu tidak butuh kontur karena bisa dibuat dengan secara visual menentukan elevasinya seperti itu. Tapi kalau kita membuat jalan nasional, jalan provinsi yang menghubungkan antara kota, antar daerah, maka perlu didesain dengan menggunakan trase jalan yang tepat, menggunakan data kontur tadi, ya. Nah, data kontur ini ada klasifikasinya. Klasifikasi ini nanti ditentukan berdasarkan elevasi tadi yang didapatkan dari hasil pengukuran. Nah, contoh misalnya di sini ada klasifikasi medan datar, kemudian medan curam, dan ada trase efisien. Ya. Nah, di sini kontur yang datar itu ciri-cirinya di sini kontur regangan atau medan relatif landai. Ciri-cirinya adalah jarak antara garis kontur itu dia renggang. Ya. Jadi prinsipnya semakin jauh jarak antara garis kontur berarti dia semakin renggang atau klasifikasinya datar. Ya. Semakin jauh. Nah, semakin rapat kontur maka semakin
curam. Elevasi dari garis-garis itu ya dengan jarak yang lebih singkat berubah jadi lebih tinggi perbedaan elevasinya seperti itu. Nah, fungsinya apa mengetahui ini? Pada saat melakukan perencanaan jalan, kita kan memilih jalan yang datar kan? Nah, kenapa? Karena kita butuh efisiensi dari segi waktu pelaksanaan, biaya, ya, alat yang digunakan. Semakin medan itu tinggi, apalagi gunung, maka semakin banyak biaya yang digunakan, waktunya juga semakin lama, biaya juga semakin besar. Nah, maka pilih kontur yang ya, medannya datar. Nah, saya perlihatkan ya tadi contohnya seperti ini. Nah, di sini semakin rapat kontur, berarti di sini akan ada perbedaan elevasi yang dengan jarak yang pendek. Maka dia akan curam kan? Nah, di sini bisa gunung, bukit. Nah, kontur yang jaraknya seperti ini, ya, berarti kontur ini klasifikasinya datar. Nah, di sinilah fungsinya kontur. Pada saat nanti membuat trase jalan, kita diupayakan, ya, ini alternatif pertama adalah mencari jalur yang jarak antara garis kontur ini yang renggang. Ya. Yang kedua adalah membuat trase jalan dengan mengikuti arah konturnya, arah garis konturnya. Karena semakin jalan itu dibuat berpotongan dengan kontur, maka dia akan menanjak kan? Menanjak atau turun karena dia memotong kontur. Maka trase itu dibuat dengan mengikuti arah kontur. Seperti itu. Nah, sekarang saya tanya dulu. Saya tanya ya. Kalau saya mau ya mendesain jalan dengan arah misalnya ya, titik dari sini misalnya dari titik A ke B. Nah, kalau saya potong di sini, apakah jalan ini naik atau turun? Naik. Naik ya? Kenapa naik? Kenapa? Ya? Karena elevasinya terlalu. Nah, elevasinya ya. Elevasinya di sini perhatikan. Ini tadi saya katakan bahwa elevasi ini fungsinya untuk melihat berapa perbedaan masing-masing garis kontur ini. Nah, kalau ke sini naik karena di sini elevasinya 310, di sini 320, 340. Jadi semakin menanjak seperti itu. Kalau arahnya dari sini, ya, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, ya, yang bisa langsung angkat tangan. Mana yang lebih efektif kalau saya mau buat jalan dari sini ke sini, trasenya memotong, atau saya buat seperti ini, ya. Nah, mana yang lebih nyaman sesuai dengan standar geometri jalan? Yang tadi tidak boleh menanjak, diusahakan mencari jalan yang landai. Yang mana? Ada yang tahu? Oke, bisa jawab? Siapa? Ya, yang mana? Yang belok-belok tuh, Pak. Yang belok, betul. Alasannya? Karena kalau kita pilih langsung yang lurus tuh tadi memotong elevasinya. Kalau yang belok-belok tuh kita kan bisa jalannya landai aja, naiknya pelan-pelan gitu. Ah, betul. Ya, jawabannya betul. Aplaus dulu, ya. Nah, seperti itu. Jadi, kontur yang lebih tepat di sini, ya, di area ini, di area kontur ini adalah dengan membuat perencanaan jalan mengikuti arah kontur, ya. Walaupun ada memotong kontur, tapi ini jaraknya pendek, ya. Ada tanjakan tapi jaraknya pendek, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan bagaimana cara menggambar kontur. Nah, sekarang saya sudah punya, ya, gambar kontur, ya. Tolong disiapkan alat tulisnya, ya. Nah, di situ ada kontur, ya. Oke. Ini adalah contoh kontur, ya. Ini adalah contoh kontur yang akan kita buat menjadi satu, ya, model trase jalan, ya. Oke. Nah, perhatikan di kontur itu ada elevasinya kan? Nah, sekarang saya mau kalian membuat sebuah trase jalan, ya. Coba dibuat titiknya, ikutin ya. Saya mau kalian buat dari titik A ke titik B, ya. Dari sini ya. A ke B.
Nah, silakan dibuat. Ya. Silakan dibuat dengan memperhatikan cara yang tadi kita jelaskan bahwa tidak boleh memotong kontur, bukan tidak boleh artinya minimalisir memotong kontur secara vertikal, ya. Kemudian yang kedua, cari jalur yang konturnya renggang. Ya. Kalaupun harus memotong kontur, maka ada sudut yang lebih kecil. Ya. Sudutnya jangan 90 derajat, ya, tapi buat miring. Nah, coba dibuat. Ya. Nah, fungsi dari kontur ini nanti kita akan membuat sebuah trase dan menentukan berapa panjang jalan yang akan didesain. Ya. Misalnya dari A ke B, ini nanti kita bisa mengetahui berapa jarak dari A ke B. Ya. Sekarang sebelum kita mulai membuat konturnya dan mendesain trase jalannya, teman-teman harus paham dulu tentang data titik dan elevasi dari kontur. Ya. Karena kontur tidak akan bisa dibuat tanpa memahami elevasi. Nah, untuk pengambilan data ini, kalian sudah belajar di semester sebelumnya. Makanya ini kan ada mata kuliah ukur tanah, kemudian lalu lintas, setelah itu masuk ke geometri jalan, ini runut. Jadi pada saat kalian akan mendesain sebuah trase jalan, itu kalian sudah punya pemahaman tentang elevasi, bagaimana menentukan ketinggian sebuah lahan, dan bagaimana menentukan sebuah titik yang akan dijadikan sebagai area untuk trase jalannya. Nah di sini sebelum menggambar kontur, ya, ini harus memahami posisi titik dan nilai elevasinya. Ya. Misalnya di sini ada titik-titik kontur, ya. Titik ini ada propertiesnya. Ya. Nanti kita akan praktek di lab komputer bagaimana cara menjadikan titik-titik dari survei ini menjadi sebuah nilai yang bisa dijadikan sebagai patokan untuk membuat trase jalan. Ya. Nah di sini ada nomornya, dan setiap titik ini ada elevasinya, ada koordinatnya. Jadi di setiap permukaan tanah, ya, di bumi ini itu tidak ada satupun tempat yang punya elevasi yang sama atau koordinat yang sama. Setiap kita bergeser dari suatu tempat ke tempat yang lain, pasti ini bergeser koordinatnya, apakah y-nya atau z-nya itu akan berubah. Ya. Nah, hubungannya pada dengan kontur, pada saat kalian sudah memplot titik-titik ini ke area kerja, ini tidak boleh bergeser, ya, tidak boleh bergeser karena salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika titik survei dari elevasi ini diplot ke gambar kerja, ini biasanya ada mahasiswa yang menggeser, ya. Ini kalau digeser, maka properties, ya, koordinat ini akan berubah. Di sini berubah sekitar 3 mili, maka di lapangan itu akan bisa sampai 30 meter, ya, 300 meter, sesuai dengan skalanya. Ya, seperti itu. Nah, jadi harus paham cara membacanya. Nah, setelah data ini siap, nah selanjutnya adalah, ya, kita harus mengerti tahapan-tahapan yang dilakukan, prosedurnya seperti apa. Nah, kita anggap ini sudah punya data koordinatnya semua, tinggal yang selanjutnya bagaimana cara memasukkan ke dalam gambar kerja, namanya plotting. Nah, ini kita akan nanti menggunakan software, ya. Kita gunakan software Civil 3D untuk mahasiswa bisa menentukan titik-titik survei, hasil survei ini dan membuatnya menjadi satu gambar kontur. Nah, tapi untuk kali ini, ya, kita akan latihan bagaimana cara membuatnya di lembar kerja, ya, yang akan saya berikan. Sebelum Bapak berikan kalian soal untuk latihan kita membuat kontur, saya ingin evaluasi dulu, ya. Saya tanya dulu, ya. Bagaimana cara menentukan titik-titik kontur yang nantinya akan di-upload ke media kerja baik di gambar maupun di nanti Civil 3D. Itu elevasinya dapat dari mana? Dari alat ukur. Alat ukur. Alat ukur apa misalnya? Teodolit. Apa lagi? Total station. Nah, betul, ya. Ini hal seperti ini adalah basic. Jadi kita sudah paham sebelum nanti kita masuk ke yang lebih jauh. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya. Tadi saya menyebutkan tentang software yang akan dipakai, ya. Masih ingat tadi softwarenya apa? Ya. Softwarenya apa? Ya, betul, ya, menggunakan Civil 3D. Oke, kita akan menggunakan Civil 3D untuk mengupload titik-titik itu. Nah, tapi software itu hanya bagian dari alat saja. Yang penting adalah fundamental yang kalian pahami, maka saya akan berikan kalian tugas hari ini sebagai evaluasi untuk membuat, ya, tadi saya perlihatkan ya konturnya,
untuk membuat trase jalan berdasarkan kontur yang sudah ada. Ya. Sudah ya? Nah, coba lihat. Nah, betul ya. Nah, ini sudah betul. Jadi prinsipnya cari trase jalan ya di area kontur yang berjarak ya, jangan memotong. Ini sudah betul. Oke, yang lain sudah? Nah, sudah ya? Nah, baik. Sebelum kita akhiri, saya akan berikan kalian tugas ya. Ini salah satu penilaian dari Bapak nanti bagaimana pemahaman kalian tentang kontur ya. Mulai dari pengambilan datanya, kemudian bagaimana menjadikan kontur itu sebagai bentuk ya trase jalannya, dan bagaimana kalian mendesain jalan dari satu titik ke titik yang lain dengan mengikuti kaidah geometrik yang benar. Jadi tugas kalian adalah, catat ya. Tugas kalian adalah, saya mau kalian menjelaskan prosedur ya, prosedur membuat trase jalan mulai dari tahapan pengambilan data ya, alat yang digunakan ya, kemudian metodenya seperti apa ya. Kemudian kalian nanti buat dalam bentuk tabel yang berisi titik-titik kontur berdasarkan STA ya. Dan yang terakhir adalah kalian memperoleh berapa jarak dari titik A ke B ya. Kalian tulis di situ ya, tadi gambar konturnya, kalian menentukan jaraknya. Bisa dipahami? Nah, ini tugasnya individu dan kalian kumpul di pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa ya? Baik. Demikian kuliah kita pada hari ini. Saya sangat bahagia dan senang mahasiswa ini bisa menangkap materi dengan baik. Kemudian tadi latihan-latihannya sudah bisa dilaksanakan dan jangan lupa tugasnya ya. Dan saya berharap untuk pertemuan berikutnya semua yang maksimalkan kehadirannya, karena ini salah satu materi yang sangat penting di teknik sipil, dan bisa saya katakan bahwa materi ini kalau kalian tidak menguasai, kalian akan ketinggalan dengan materi-materi yang akan lebih yang materi berikutnya setelah materi geometri jalan ini. Ini akan saling terkait ya, seperti itu. Saya kira itu, terima kasih sudah menyelesaikan kuliah kita pagi hari ini, mulai melaksanakan tugasnya, kemudian mengikuti materi kita dengan sebaik-baiknya. Oke? Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.